Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ruang 02. Di sini kami akan membahas mengenai proposal tentang software ERP yaitu Odoo. Next. Berikut nama anggota dari kelompok kami, yaitu Cahya Rizky Aulia, Rauda Ardani, Victor Vivi Cantika, Oktavira Putri Adelis, dan Teguh Setia Nugraha. Next. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya bernama Rauda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Odoo. Odoo merupakan sebuah software aplikasi bisnis yang mencakup CRM, Customer Relationship Management, atau menurut pengertiannya sendiri, CRM adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Selain itu, software ini juga mencakup CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, manajemen proyek, dan manajemen stok. Next. Namun, seiring dengan kebutuhannya dan perkembangan software engineering, Odoo menyendirikan tingkat untuk bagian database pada layer persistence. Jadi, layer untuk arsitektur Odoo adalah sebagai berikut. A. User interface. Layer menampilkan user interface Odoo pada user. B. Controllers. Layer yang berfungsi untuk menghubungkan komunikasi antara user interface dengan model. C. Model. Layar yang fungsi utamanya adalah untuk memodelan data sesuai request data yang diterima untuk mengambil data-data yang dibutuhkan pada database di layar persistence. Yang terakhir, persistence, layar yang hanya berisi dan menyimpan data-data yang tetap. Next. Manfaat Odoo. Manfaat utama dari Odoo adalah arsitekturnya yang dapat diperluas. Sejumlah besar freelancer dan organisasi mengembangkan aplikasi atau modul Odoo dan menempatkannya di pasar untuk dijual atau untuk diunduh secara gratis. Komponen Odoo utama adalah kerangka, sekitar 30 modul inti, dan lebih dari 5.000 modul komunitas. Kebanyakan modul Odoo tersedia di pasar Odoo. Tempat komunitas dapat membeli atau mengunduh banyak modul secara gratis. Next. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya bernama Cahya Rizky Aulia. Baiklah, selanjutnya adalah modul-modul Odoo. Odoo versi 15 mempunyai modul-modul yang dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, penjualan, dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, sales, yang berguna untuk mengerjakan question atau penawaran sampai dengan invoice atau penagihan. Kedua, CRM atau Customer Relationship Management, yang berguna untuk mengerjakan mengenai penelusuran dari lead prospect sampai dengan closing. Yang ketiga, POS atau Point of Sales, yang merupakan aplikasi penjualan langsung yang biasa digunakan pada restoran atau toko. Yang keempat, subscription atau aplikasi untuk mengerjakan MRR atau Monthly Recurring Revenue, keluar masuk pelanggan, dan juga recurring payment atau pembayaran berulang. Selanjutnya, kontak, yakni aplikasi yang menangani kontak-kontak pada address book. Yang keenam, appointments, yakni aplikasi yang menangani manajemen meeting dengan prospek atau klien. Modul ini berguna untuk melakukan manajemen terhadap jadwal meeting dan kegiatan lainnya. Yang ketujuh adalah VoIP, yakni modul yang berguna untuk melakukan panggilan atau komunikasi suara antar user dengan menggunakan VoIP atau Voice over IP. Yang terakhir adalah eBay Connector, yang merupakan modul yang berguna untuk melakukan integrasi penjualan melalui eBay sehingga proses penjualan barang-barang kita melalui eBay menjadi lebih mudah. B. Service atau jasa. Yang pertama, project, aplikasi untuk menangani project management. Yang kedua, timeset, yakni aplikasi untuk menangani penggunaan waktu karyawan atau costing untuk menghitung biaya. Yang ketiga, planning, yakni aplikasi untuk manajemen perencanaan dan penjadwalan. Dan yang terakhir, file service, yang merupakan penjadwalan dan lacak operasi, waktu, dan materi dialokasi. Selanjutnya, akuntansi. Yang pertama, invoicing dan payment,
yakni aplikasi untuk penagihan dan penerimaan pembayaran invoicing manajemen yang mendapatkan tampilan luas di semua faktur dan filter berdasarkan status. Yang kedua, accounting, yakni aplikasi untuk mengerjakan proses-proses akuntansi. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Victor Vivi Cantika. Yang keempat ada modul persediaan. Yang pertama inventory, aplikasi untuk manajemen stok dan aktivitas logistik. Yang kedua purchase, aplikasi untuk purchase order atau pesanan pembelian. Yang ketiga ada retail, aplikasi untuk manajemen perbaikan produk yang rusak. Yang keempat ada barcode, aplikasi barcode scanner yang biasa dipakai di gudang. Next. Lalu ada modul produksi. Yang pertama MRP2, menu aplikasi ini untuk manajemen sumber daya manufacturing. Lalu yang kedua ada manufacturing order dan BOM, aplikasi untuk manajemen produksi dan komposisi barang produksi. Yang ketiga ada maintenance, aplikasi untuk manajemen pemeliharaan mesin-mesin produksi. Yang keempat ada quality, aplikasi manajemen kualitas pada manufacturing. Yang kelima ada PLM, yaitu aplikasi untuk manajemen siklus produk. Next. Lalu ada modul situs web. Yang pertama ada website, yaitu aplikasi untuk membangun website company profile. Yang kedua ada e-commerce, yaitu e-commerce atau disebut juga dengan perdagangan elektronik, merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang dengan memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer. Lalu yang ketiga ada e-learning, yaitu aplikasi untuk membangun pembelajaran online. Lalu yang keempat ada blog, yaitu aplikasi untuk menyajikan berita dan aplikasi untuk chat dengan pelanggan. Yang keenam ada aplikasi untuk forum diskusi. Lalu yang ketujuh ada online job, yaitu aplikasi untuk proses perekrutan. Modul ini juga berguna untuk mengatur, menyimpan, dan melacak proses penerimaan karyawan secara online. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Teguh Setianugraha. Selanjutnya ada modul pemasaran. 1. Email marketing, yaitu aplikasi untuk mengirim email marketing dan melakukan typing. 2. Event yaitu untuk mempublikasikan event dan penjualan tiket. 3. Marketing automation adalah untuk otomatisasi pemasaran pada suhu target tertentu. 4. Survei, yaitu aplikasi untuk membuat survei dan menganalisanya. 5. SMS marketing, yaitu aplikasi untuk pemasaran melalui SMS. Selanjutnya ada modul human resource. 1. Expenses. 2. Time off. 3. Recruitment. 4. Employee. 5. Lead. 6. Attendance. 7. Skill management. 8. Lunch. 9. Employee contract. Selanjutnya ada modul productivity. Nomor 1 yaitu Discuss, yaitu aplikasi untuk meningkatkan komunikasi dalam tim. Nomor 2 yaitu Calendar, yaitu aplikasi untuk penjadwalan meeting karyawan. Nomor 3 Dashboard, yaitu aplikasi untuk membuat sendiri dashboard. 4 Note, aplikasi untuk mengelola to-do list. Ya, selanjutnya ada modul administrasi. Nomor 1 Studio, yaitu aplikasi untuk membuat aplikasi mobile. Nomor 2 Android dan iPhone, yaitu aplikasi Android Uno. Ya, selanjutnya
Di sini ada solusi bisnis Odoo, yaitu Odoo Enterprise, Odoo Online SaaS, Odoo Community. Selanjutnya. Nah, Baiklah, kelebihan dan kekurangan Odoo. Next. Kelebihan dari Odoo itu sendiri, yang pertama modular, 2 menggunakan teknologi baru, 3 menawarkan TCO rendah, 4 mudah untuk disesuaikan, 5 tersedia secara gratis, 6 tidak ada biaya perizinan saat menggunakan, 7 komprehensif, 8 dapat diakses di berbagai perangkat, 9 integrasi yang solid, 10 bisa di-custom sesuai keinginan. Next. Kekurangan Odoo yang pertama, 1 optimalisasi SEO teks, 2 membutuhkan research yang cukup besar, yang ketiga rumit. Next. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.